warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kurnia Safila dengan NIM 2021 48029, mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila, membahas argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Soekarno pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Sedangkan pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran keempat, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pancasila terdiri dari 5 perkembangan, yaitu Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Sebelum kita masuk ke 5 perkembangan tersebut, kita perlu tahu apa itu Pancasila dan asal-muasal Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara. Asal muasal Pancasila. Pembentuk bangsa Indonesia dibentuk oleh para founding father, diantaranya adalah Soekarno dan Hatta. BPUPKI merupakan pembentuk bangunan Pancasila yang kemudian menjadi dasar filsafat negara. Causa efficient atau asal mula karya adalah PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Istilah Pancasila muncul pertama kali diusulkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Namun jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar negara Pancasila sudah muncul dalam berbagai kehidupan masyarakat di masa lampau. Selanjutnya kita masuk kepada 5 perkembangan Pancasila. Yang pertama, Pancasila Prakemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Widoyoningrat selaku Ketua BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan dan mendorong mereka untuk menggali kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Lamanya penjajahan menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dan menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan itu, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan jati diri bangsa. Pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan, yang kedua, paham negara kelas, yang ketiga, paham negara integralistik. Kemudian disusul pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan
kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia dihadapkan persoalan eksternal yaitu kehadiran tentara sekutu dan Nica ke wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya, orang-orang Nica terus berusaha menguasai wilayah Indonesia secara de facto. Bangsa Indonesia dengan segala kemampuan mengusir penjajah yang hendak kembali menginjak-injak kemerdekaan itu. Sistem pemerintahan dan kelembagaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Selanjutnya, Pancasila Orde Lama. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu pada periode 1945 sampai dengan 1950 ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 oleh DI atau TII. Sedangkan pada periode 1950 sampai dengan 1959, pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat melainkan suara terbanyak atau voting, dan diumumkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang terakhir, pada periode 1959 sampai dengan 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Selanjutnya, Pancasila Orde Baru. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila diliputi oleh paradigma dan esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitas dan pembangunan ekonomi. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Dan yang terakhir, Pancasila era reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan Orde Baru. Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi dasar filsafat negara, asas dan paham negara. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tetapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar, biasanya dikenal dengan subversi asing, yakni saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib, sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat mulai melemah. Terima kasih, mungkin itu saja materi argumen tentang dinamika Pancasila sejarah bangsa. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.